suami banting tulang kerja di pasar. Saat pulang, ia dibuat syok saat istrinya meminta cerai. Ketika semua rahasianya terbongkar, ia pun terkejut. Ternyata... Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di pasar, Budi terlihat sibuk mengangkat karung beras. Wajahnya penuh keringat, tangan kasarnya bergetar karena lelah. Tetapi hatinya tetap tegar, namun bosnya Pak Joko hanya memandang dengan tatapan menghina. Budi, kamu itu lambat sekali, mana semangat kerjamu? Mau makan gaji buta ya? Budi menunduk dalam-dalam, meski hatinya terasa perih, ia tak mau membalas. Budi menunduk. Maaf Pak, saya akan lebih cepat. Ya, kalau kau tak suka kerja keras, cari kerja tempat lain saja. Di sini aku butuh orang kuat, bukan lemah seperti kamu. Kata-kata itu menusuk harga dirinya, tapi Budi tahu bahwa dia tidak bisa berhenti. Pekerjaan ini adalah sumber penghidupannya, dan kebutuhan keluarganya lebih penting daripada perasaannya. Setelah bekerja dari pagi hingga larut malam, ia pulang ke rumah dengan tubuh yang terasa remuk. Berharap sedikit kenyamanan dan dukungan dari Rina. Saat Budi tiba di rumah, Rina sedang duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Ia hanya melirik sekilas sebelum mengeluarkan keluhannya. Kamu lagi-lagi pulang malam kan? Cuma pekerjaan di pasar tapi pulang seperti orang sibuk. Lihat suami tetangga kita, Mas Andi. Dia pulang lebih awal dan masih sempat bawa oleh-oleh mahal buat istrinya. Maaf, aku hanya ingin memastikan semuanya cukup untuk kita. Hari ini berat sekali, aku dimarahi bos berkali-kali. Rina menggelengkan kepala dengan sinis. Alasan terus, lihat dirimu. Menikahi kamu adalah kesalahan besar dalam hidupku. Apa kamu tidak malu? Lihat tetangga kita, istrinya bahagia lahir dan batin. Kamu tahu apa artinya itu? Budi menundukkan kepala, menahan tangis. Kata-kata Rina seperti pisau yang menyayat hatinya lebih dalam daripada hinaan Pak Joko di pasar. Aku sudah berusaha, Rina. Aku bekerja siang dan malam untuk kita. Usaha? Usaha apa? Yang kamu sebut usaha itu hanya cukup untuk makan dan bayar cicilan. Apa kamu pikir aku mau hidup seperti ini selamanya? Budi hanya bisa terdiam, tidak berdaya di hadapan istrinya sendiri. Seluruh dunia tampak mengecil di hadapannya dan rasa lelahnya makin terasa berat. Malam itu Budi tertidur di sofa ruang tamu setelah Rina meninggalkannya begitu saja. Dalam kesedihannya, Budi mencoba menghibur diri dengan melihat foto anak-anaknya di ponsel. Mereka adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Satu-satunya harapan di balik setiap tetesan keringat dan hinaan yang ia terima. Sambil menatap foto itu, Budi berbisik pada dirinya sendiri. Untuk kalian, ayah akan terus bertahan. Ayah akan buat kalian bangga suatu hari nanti. Budi baru saja pulang dari kerja lebih awal. Merasa ada sesuatu yang aneh akhir-akhir ini. Rina semakin sering pulang terlambat dengan alasan yang tak jelas. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat Rina sedang sibuk memilih baju di depan cermin, berdandan dengan wajah penuh semangat yang jarang Budi lihat selama ini. Rina, kamu mau kemana malam-malam begini? Tumben berdandan rapi sekali. Rina tersenyum sini, seolah sudah tak lagi ingin menyembunyikan perasaannya. Aku ada janji dengan Andre. Kamu tahu, dia pria yang paham bagaimana memperlakukan wanita seperti aku. Tidak seperti kamu, Budi. Budi terperangah. Andre itu siapa, Rina? Maksudmu apa dengan memperlakukan wanita sepertimu? Rina tertawa kecil. Sudahlah Budi, jangan bertanya seolah kamu tidak tahu. Andre itu pria kaya, punya bisnis besar, bisa bagian aku secara lahir dan batin. Tidak seperti kamu yang cuma tahu kerja keras tanpa hasil. Hati Budi seakan diremas-remas mendengar kata-kata itu. Dia menghela nafas panjang, mencoba menahan tangis yang mulai menggenang. Rina, aku tahu kita mungkin tidak bisa hidup dalam kemewahan. Tapi aku bekerja keras setiap hari demi kamu dan anak-anak. Jangan bikin keputusan ini dengan tergesa-gesa, Rina. Ingatlah, kita punya keluarga. Keluarga? Budi, aku butuh lebih dari sekedar makan cukup dan tempat tinggal. Aku ingin menikmati hidup, aku ingin merasa dihargai. Andre memberiku semua itu. Dia selalu bilang aku pantas mendapatkan yang terbaik. Kamu tahu, mungkin menikah denganmu adalah kesalahan. Rina, tolong, pikirkan ulang. Aku tahu aku bukan suami sempurna, tapi aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kita. Jangan hancurkan ini demi sesuatu yang tidak pasti. Andre belum tentu seperti yang kamu bayangkan. Rina tertawa mengejek. Tidak pasti. Aku sudah melihat hidupnya, Budi. Rumahnya besar, mobilnya banyak. Semua wanita pasti ingin pria seperti dia. Dan kamu tahu apa? Aku sudah membuat keputusan. Aku ingin bercerai.
Budi hanya bisa terdiam memandang wanita yang dulu ia cintai dan setia mendampingi dalam kesulitan. Kini ia menjadi orang asing yang menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Rina, anak-anak butuh kamu. Mereka butuh ibu mereka. Kamu bisa urus mereka, Budi. Andre tidak suka dengan anak-anak. Aku merasa mereka akan lebih baik bersamamu. Aku hanya ingin bebas. Aku tidak ingin terjebak dalam kesulitan terus-menerus. Budi dengan suara bergetar memohon. Rina, apakah aku begitu buruk di matamu? Apakah tidak ada yang bisa membuatmu berubah pikiran? Rina merasa sombong. Iya Budi, kamu memang tidak pantas bagiku. Hidup bersama Andre akan jauh lebih bahagia daripada hidup bersama pria lemah seperti kamu. Cukup sudah Budi, berhentilah mengemis. Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Dengan air mata yang mulai mengalir, Budi hanya bisa mengangguk pasrah. Dalam hatinya ia merasa tak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan Rina. Rasa sakit hati dan kecewa menyelimuti seluruh dirinya. Namun ia tahu untuk anaknya, ia harus bertahan. Baiklah Rina, jika itu yang kamu inginkan aku akan berikan. Tapi ketahuilah, kamu telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga. Semoga kamu tidak menyesal. Rina hanya mengangkat bahu dan berbalik meninggalkannya. Dengan langkah penuh percaya diri, ia keluar dari rumah yang mereka bangun bersama, tanpa melihat ke belakang. Disinilah akhir perpisahan Budi dan Rina, di mana keyakinan Rina pada kehidupan bersama Andre akan diuji oleh kenyataan yang keras. Budi yang terluka mulai bangkit demi anak-anaknya, sementara Rina tenggelam dalam hidup baru yang ia pikir akan penuh kebahagiaan, tapi ternyata hanya ilusi. Setelah perceraian, Budi seperti kehilangan arah. Hatinya hancur, pikirannya gelisah, dan setiap sudut rumahnya kini terasa sepi tanpa kehadiran Rina. Selama hampir 1 bulan, Budi hanya bekerja tanpa semangat. Di rumah, ia hanya terduduk menatap dinding kosong, memikirkan bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Di tengah kesedihan itu, Aryo, sahabat lamanya, datang setiap hari, memberikan dukungan yang tanpa henti. Ayo Bud, kamu gak bisa terus-terusan begini. Aku tahu kamu sakit hati, tapi kamu gak sendirian. Aku di sini buat kamu, anak-anak juga butuh kamu. Mereka butuh ayah yang kuat. Budi menangis. Aryo, aku sudah kehilangan segalanya. Aku sudah memberikan semuanya untuk Rina, tapi dia pergi begitu saja. Aku bukan apa-apa sekarang, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjalani hidup. Aryo meletakkan tangannya di bahu Budi, menatap sahabatnya dengan penuh empati. Aku tahu ini berat bro, tapi ingat, kamu lebih dari sekedar suami yang ditinggalkan. Kamu punya potensi besar. Jangan biarkan rasa sakit ini menghancurkanmu. Jadikan ini pelajaran untuk bangkit. Hari demi hari, Aryo terus menemani Budi, meski Budi masih sering merasa tenggelam dalam penderitaannya. Perlahan-lahan kata-kata Aryo mulai merusak. Budi sadar bahwa ia harus bangkit, bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga demi anak-anaknya. Dengan dukungan Aryo, Budi akhirnya memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Ia mulai merintis bisnis kecil-kecilan, berdagang bahan-bahan pokok di pasar. Namun, di awal perjalanan, kegagalan seringkali datang menghantamnya. Beberapa kali usahanya hampir bangkrut karena pesaing bisnis yang lebih besar. Ada kalanya stok barang tidak laku, pelanggan beralih ke penjual lain yang lebih terkenal. Di suatu malam yang penuh frustasi, Budi duduk bersama Aryo di warung kopi kecil, berbicara dengan nada penuh kekecewaan. Aryo, aku gak tahu apakah aku bisa terus lanjut. Setiap kali aku mencoba bangun, ada saja rintangan yang menghantam. Rasanya seperti aku ditakdirkan untuk gagal. Aryo menghisap kopi hitamnya lalu tersenyum tipis. Bud, kamu gak gagal, kamu cuma lagi diuji. Setiap kesuksesan butuh waktu. Jangan lihat apa yang terjadi hari ini. Lihat potensi kamu ke depannya. Kita punya modal, niat, dan tekad. Itu sudah cukup untuk melawan rintangan. Tapi, usaha kecil ini gak akan sebanding dengan apa yang orang-orang besar punya, yo. Kadang aku merasa, buat apa aku terus berjuang kalau hasilnya hanya segini-segini aja. Jangan cuma lihat pesaing, Bud. Lihat ke dalam dirimu. Bisnis ini gak cuma soal uang. Ini soal kebanggaan pribadi. Kamu mau anak-anakmu lihat ayah mereka menyerah atau bangkit setelah dipukul jatuh? Kamu mau buktikan sesuatu buat mereka? Atau biarkan diri kamu tenggelam? Kata-kata Aryo menyentuh hati Budi. Ia menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari kegagalan. Sejak saat itu, Budi bertekad untuk bekerja lebih keras meski kesulitan terus menghampiri. Bertahun-tahun berlalu dan usaha Budi yang dulu kecil kini berkembang pesat. Bersama Aryo, mereka memperluas bisnis hingga merambah ke distribusi bahan pokok ke berbagai kota. Berkat kerja keras dan ketekunan, Budi kini menjadi seorang pengusaha sukses. Ia memiliki beberapa gudang besar dan kendaraan distribusinya sendiri, mempekerjakan banyak orang, dan meraih penghasilan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Di puncak kesuksesannya, Budi sering duduk di kantornya, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari seorang pria yang hancur setelah perceraian, ia kini berdiri kokoh sebagai seorang ayah yang sukses dan lebih penting lagi, sebagai seorang pria yang mampu bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, Aryo datang menemuinya di kantor. Aryo tersenyum lebar. "Lihat dirimu sekarang, Bud. Siapa yang menyangka kita bakal sampai di titik ini?" Budi tertawa kecil. "Kalau bukan karena kamu, Yo, mungkin aku sudah menyerah sejak dulu. Aku berutang banyak padamu." "Kamu gak berutang apa-apa, bro. Ini semua karena kerja kerasmu sendiri. Aku cuma bantu kasih dorongan. Sekarang yang paling penting, kamu sudah buktikan bahwa hidup gak hanya berhenti cuma karena seorang meninggalkanmu." Budi mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tahu bahwa semua rasa sakit, hinaan, dan pengkhianatan yang ia alami dulu, ini telah menjadi batu loncatan untuk kebangkitan yang lebih besar. Suatu hari, Budi mengajak kedua anaknya ke mall untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Meski penampilan mereka sederhana, Budi merasa bangga berjalan bersama anak-anaknya. Ia telah menjadi pria yang lebih baik, lebih bijaksana, meskipun dalam hatinya, rasa sakit dari masa lalu masih menyisakan luka. Saat mereka sedang berjalan-jalan di area food court, tiba-tiba Budi melihat Rina, mantan istrinya bersama suami barunya Andre. Rina tampak berdandan mewah, mengenakan pakaian bermerek, lengkap dengan aksesoris mencolok. Mereka tampak seperti sedang menikmati hidup glamor yang dulu selalu diinginkan Rina. Saat mata Rina menangkap sosok Budi dan anak-anak mereka, ekspresi wajahnya berubah dingin dan sinis. Rina menghampiri mereka dengan langkah cepat disertai tatapan merendahkan. Andre berjalan di belakangnya dengan tangan yang malas mengantongi ponsel mahalnya. Rina tertawa mengejek. "Lihat siapa yang datang. Budi, kamu kesini buat apa? Bawa anak-anak ke mall pakai pakaian seperti itu. Apa kamu pikir bisa ikut senang-senang di tempat mewah seperti ini?" Budi menatap Rina dengan tenang, tapi di dalam hatinya sakit hati kembali menggelora. Ia tak ingin terlibat dalam drama, terutama di depan anak-anaknya. "Kami hanya membeli beberapa barang, Rina. Tidak perlu menghina aku di depan anak-anak." Rina menatap dari kepala hingga kaki Budi, dan senyumnya semakin sinis. "Membeli barang dengan pakaian sederhana seperti itu? Kamu dan anak-anak ini terlihat seperti apa ya? Pengemis. Kamu kesini mencari sisa makanan ya? Mall ini mungkin terlalu mewah untukmu, Budi." Anak-anak Budi mulai resah mendengar hinaan itu, terutama si bungsu yang menatap ibunya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Tanpa bisa menahan diri, ia memegang tangan Budi dan menatap ibunya dengan polos. "Ibu, tolong pulang sama kita. Aku kangen sama ibu." Permintaan tulus dari anak bungsunya itu membuat suasana semakin tegang. Budi mencoba menenangkan si kecil, tapi Rina tampak kehilangan kendali. Wajahnya yang semula penuh kesombongan berubah marah dan tanpa pikir panjang ia berteriak histeris. "Apa? Kamu pikir aku mau pulang ke rumah miskin itu lagi? Kamu jangan bodoh, nak. Ibu sudah bahagia dengan hidup sekarang. Jangan pernah meminta aku kembali. Kamu pikir hidup bersama Budi ini enak?" Suasana di mall yang semula tenang langsung berubah. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Beberapa bahkan berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Andre yang dari tadi hanya diam tampak mulai risih dengan situasi ini. Ia menarik tangan Rina perlahan. "Sudah, Rina, tidak perlu drama seperti ini di depan orang banyak." Rina tak mempedulikan suaminya. Ia terus melanjutkan hinaannya dengan suara keras, membuat orang-orang mulai berkerumun. "Kamu tahu, Budi, kamu dan anak-anak ini seharusnya berterima kasih karena aku sudah meninggalkan kalian. Kalau bukan karena aku, kalian mungkin masih hidup di bawah standar. Lihat dirimu sekarang. Kamu pikir dengan berpakaian seperti itu, kamu bisa menandingi kehidupanku bersama Andre?" Budi menatap Rina dengan kesedihan mendalam. Ia tidak lagi merasa marah, hanya kecewa. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang dipamerkan Rina hanyalah lapisan tipis dari kepalsuan. Di saat yang sama, anak-anaknya menjadi semakin bingung dan takut melihat bagaimana ibu mereka berbicara kepada ayah mereka dengan begitu penuh kebencian. Akhirnya, Budi menunduk, mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Rina, aku tidak akan memintamu kembali. Aku hanya ingin kita bisa menghormati satu sama lain, terutama di depan anak-anak kita. Mereka tidak perlu mendengar semua ini." Rina menatap Budi untuk sesaat terlihat ragu, tapi kebencian di hatinya masih mendominasi. Ia tertawa dingin lagi sebelum berbalik. "Menghormatimu, kamu tidak layak mendapatkannya, Budi. Dan anak-anak ini, mereka lebih baik hidup tanpa kamu. Selamat tinggal, Budi. Nikmati hidupmu yang sederhana." Setelah itu, Rina berjalan menjauh dengan Andre, meninggalkan Budi yang masih terpaku di tempatnya. Air mata mulai mengalir dari mata si kecil membuat Budi makin terluka. "Kenapa ibu bilang begitu, ayah? Kenapa ibu tidak mau pulang?" Budi berlutut dan memeluk anaknya dengan erat. Ia mencoba menahan air matanya, tapi rasa sakit di hatinya sangat berat untuk ditahan. "Ayah tidak tahu, nak, tapi ayah janji kita akan baik-baik saja.
Kamu punya ayah dan ayah akan selalu ada untuk kalian. Orang-orang yang menonton perlahan membubarkan diri. Beberapa di antaranya menunjukkan simpati terhadap Budi dan anak-anaknya. Budi tahu bahwa perjalanan ini belum selesai dan meskipun hatinya hancur lagi hari itu, ia akan terus berjuang demi anak-anaknya. Di dalam dirinya, Budi sadar bahwa kesuksesan material bukanlah segalanya. Kebahagiaan sejati datang dari cinta dan pengorbanan, bukan dari kemewahan yang kosong. Cerita ini semakin mempertegas bagaimana Budi telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk tetap teguh meskipun dihina dan direndahkan. Meskipun kesakitan yang ia alami masih terasa, cinta dan perhatian terhadap anak-anaknya menjadi landasan bagi kekuatan mentalnya. Setelah pertemuan di mall, Rina kembali menjalani kehidupannya dengan Andre. Bagi orang luar, kehidupan mereka tampak sempurna, mobil mewah, rumah besar, pesta-pesta gemerlap. Semuanya terlihat bagaikan impian yang terwujud. Namun di balik semua itu, Rina merasakan ada sesuatu yang salah. Andre sering tak pulang, banyak telepon misterius, dan tiba-tiba ia tampak lebih gelisah dari biasanya. Suatu malam saat Andre baru saja pulang larut, Rina yang sudah lama memendam kecurigaan memberanikan diri untuk bertanya. Andre, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu sering gak pulang, dan kalaupun pulang, kamu terlihat tidak tenang. Apa yang terjadi? Andre yang sedang menanggalkan jas mahalnya menoleh dengan tatapan dingin. Sejenak ia terlihat ingin marah namun berusaha menahan diri. Rina, jangan urusi hal yang bukan urusanmu. Aku punya banyak masalah di luar sana, masalah yang kamu tidak akan mengerti. Tapi aku istrimu, Andre. Aku berhak tahu apa yang sedang terjadi. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk bersamamu dan sekarang kamu seperti menjauh. Andre tidak menjawab. Hanya membanting pintu kamar dan meninggalkan Rina sendirian di ruang tamu besar mereka yang dingin. Dalam hati, Rina mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Tapi ia masih menolak untuk menerima kenyataan bahwa hidup mewahnya mungkin sebentar lagi akan hancur. Beberapa minggu setelah itu, kehidupan Rina berubah drastis. Suatu pagi saat ia sedang sarapan sendirian, rumah mewahnya tiba-tiba dikepung oleh polisi. Rina terkejut dan panik ketika petugas datang dengan surat penangkapan untuk Andre. Mereka menjelaskan bahwa Andre telah terlibat dalam penipuan besar-besaran, merugikan banyak orang dan semua kekayaannya diperoleh dari hasil mencuri dan menipu. Di tengah kemanikan itu, Andre yang baru saja keluar dari kamar segera ditangkap oleh polisi. Rina berteriak histeris tidak percaya dengan apa yang terjadi. Rina menangis memegangi lengan Andre. Andre, apa ini? Apa benar yang mereka katakan? Ini semua tidak mungkin. Kamu bilang kamu pembisnis yang sukses. Kamu bilang semua ini milikmu. Andre hanya menatap Rina dengan tatapan dingin sebelum ia dibawa pergi oleh polisi. Tidak ada sepatah kata pun yang ia ucapkan, hanya kebisuan yang menambah rasa sakit di hati Rina. Di saat yang sama, Rina menyadari bahwa semua kekayaan yang dulu ia banggakan hanyalah ilusi. Rumah, mobil, barang-barang mewah, semuanya disita untuk menutupi utang Andre yang menumpuk akibat penipuannya. Rina menangis terseduh-seduh, jatuh terduduk di lantai rumahnya yang kosong. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Semua yang aku miliki hancur begitu saja. Beberapa bulan berlalu dan kehidupan Rina kini berubah drastis. Tanpa Andre dan tanpa harta yang ia kira akan membuat hidupnya bahagia, Rina harus menghadapi kenyataan pahit. Utang menumpuk dan kini ia hidup berpindah-pindah, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dalam keadaannya yang penuh penyesalan, Rina akhirnya mulai merenungi kesalahannya. Di suatu sore yang dingin, Rina duduk di sebuah kafe kecil sendirian. Pakaian mewahnya yang dulu selalu ia kenakan, kini digantikan oleh pakaian sederhana yang lusuh. Matanya sembab, tanda air mata yang terus mengalir sejak kehidupannya hancur. Di saat itu ia teringat akan Budi, mantan suaminya yang dulu ia hina dan tinggalkan demi hidup bersama Andre. Rina berbicara dalam hati dengan penuh penyesalan. Budi, aku bodoh. Aku menukar kehidupan yang baik dengan ilusi palsu. Kamu yang selalu setia, yang selalu berjuang untuk keluargamu. Dan aku memilih meninggalkanmu. Apa yang telah aku lakukan? Air mata terus mengalir di pipi Rina. Ia teringat anak-anaknya yang tinggal bersama Budi. Bagaimana mereka menangis memintanya untuk pulang, namun ia malah memilih kehidupan penuh kepalsuan bersama Andre. Penyesalan yang menyesakan hatinya kini menghantui setiap langkahnya. Hari demi hari Rina merasakan dampak dari keputusan buruknya. Uang yang Andre hasilkan dari penipuan kini telah lenyap dan semua kemewahan yang selama ini ia nikmati tinggal kenangan. Tanpa dukungan finansial dari suaminya yang kini berada di penjara, Rina terpaksa hidup sendiri tak berdaya dan terasing. Ia terpaksa tinggal di sebuah rumah kecil yang kumuh. Jauh dari gemerlap hidup yang pernah ia miliki, makanan pun sulit didapat. Seringkali ia harus mengandalkan sisa-sisa makanan dari tetangga atau orang yang ia kenal. Seringkali ia merasa seperti gelandangan terasing di dunia yang dulu sangat ia kenali.
Suatu pagi ketika Rina berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan, ia mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu mendampinginya kini pura-pura tidak melihat. Lihat Rina, sekarang dia jadi gembel. Apa dia benar-benar berpikir bisa kembali ke kehidupan mewahnya? Dia pantas mendapatkannya. Dulu dia selalu menghina orang lain. Sekarang lihatlah dia. Rina menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang ingin mengalir. Perasaan malu dan penyesalan melanda jiwanya. Ia teringat akan semua hinaan yang ia lontarkan pada Budi, pria yang selalu berjuang untuk keluarga dan mencintainya tanpa syarat. Suatu malam, Rina terbangun dari tidur dengan perut kosong. Ia menatap langit-langit rumah kecilnya yang gelap dan tiba-tiba teringat akan Budi. Kenangan indah bersama suaminya datang menghampiri. Saat-saat bahagia saat mereka berkumpul bersama anak-anak. Rina berbicara pada dirinya sendiri, air mata mengalir. Budi, maafin aku. Kenapa aku memilih semua ini? Kenapa aku harus meninggal kamu demi harta yang tidak nyata? Hatinya bergetar ketika ia membayangkan Budi kini berhasil dengan bisnisnya. Menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh anak-anaknya. Ia bisa merasakan betapa bahagianya Budi saat ini. Sebuah kebahagiaan yang dulu selalu ia abaikan. Di suatu sore, Rina tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk pergi ke kawasan tempat Budi tinggal. Berharap bisa melihat kehidupan baru Budi dari kejauhan. Saat ia mendekati rumah Budi, ia melihat Budi sedang bermain di halaman bersama anak-anak mereka. Tawa ceria anak-anaknya mengisi udara dan senyuman Budi yang tulus membuat hatinya semakin sakit. Rina berbisik pada diri sendiri, ia terlihat bahagia, lebih bahagia dari sebelumnya. Dan aku hanya bisa menyesal. Air mata kembali mengalir di pipi Rina saat ia menyaksikan Budi. Dalam hatinya ia ingin berlari dan memohon agar Budi memaafkannya. Tapi ia tahu semua itu sudah terlambat, ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Rina pulang ke rumah kecilnya dengan perasaan hancur. Dalam malam yang kelam ia menatap cermin yang retak di dinding. Bayangan dirinya yang lelah dan penuh penyesalan terlihat jelas. Ia mulai menyadari bahwa keinginannya untuk hidup dalam kemewahan dan kesenangan telah mengantarkannya pada kehampaan yang dalam. Ia bicara dengan bayangannya sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Semua yang aku anggap berharga ternyata sia-sia. Aku mengorbankan cinta sejati demi fata morgana. Aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Satu-satunya yang tersisa kini hanyalah penyesalan yang menghantui langkahnya. Teman-teman yang dulu mendukungnya kini pergi. Dunia sosialita yang pernah ia banggakan tak lagi memiliki tempat untuknya. Rina berjuang sendirian, merenungi betapa berartinya cinta dan kejujuran yang dulu ia abaikan. Suatu pagi, ketika Rina sedang duduk di bangku taman, ia melihat sekelompok orang berkumpul. Mereka tampak bersemangat, tertawa dan berbincang dengan hangat. Ia merasa terasing di tengah keramaian itu, namun saat itu ia memutuskan untuk bangkit. Jika ada satu hal yang bisa aku pelajari dari semua ini, itu adalah bahwa aku harus bertanggung jawab atas keputusanku. Aku harus bangkit dari sini, meskipun tanpa Budi. Dengan tekad yang baru, Rina memutuskan untuk mencari pekerjaan, berusaha keras untuk memperbaiki hidupnya. Meskipun langkahnya terasa berat, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk berubah. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa memperjuangkan masa depannya. Rina kini memulai perjalanan baru. Perjuangan melawan kesulitan dan penyesalan. Meskipun jalan yang harus dilaluinya penuh dengan tantangan, ia tidak akan mundur lagi. Di dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan itu adalah bagian dari proses penemuan diri. Meskipun semua itu tidak akan menghapus luka dari masa lalu. Di sebuah aula mewah, suasana ulang tahun Budi terasa sangat meriah. Tamu-tamu berbondong-bondong tertawa dan bersorak-sorai saat Budi menghadiahkan mobil mewah untuk anak sulungnya Andra. Semua orang bersorak kagum, takjub melihat betapa Budi kini telah berjuang sukses dan bahagia. Lihat Budi, sudah berhasil, mobil ini pasti mahal sekali. Dia memang pantas mendapatkan semua ini, usahanya tidak sia-sia. Dia memang pantas mendapatkan semua ini. Di tengah kesenangan itu, Rina yang telah berjuang keras untuk memperbaiki hidupnya muncul di pintu aula. Melihat anak-anaknya, rasa rindu dan penyesalan muncul kembali. Ia ingin meminta maaf dan berharap dapat bertemu meskipun hatinya berdebar-debar. Ini saatnya, aku harus melakukannya. Dengan langkah goyah, Rina berjalan menuju Budi dan anak-anaknya. Namun saat Andra melihatnya, wajahnya berubah, dipenuhi kemarahan dan rasa sakit. Ibu, jangan dekati kami. Kami tidak ingin melihat wajahmu lagi. Rina terdiam. Hatinya hancur mendengarkan kata-kata Andra. Dia berusaha menahan air mata, tapi semua rasa sakit kembali terasa. Rina menangis, mencoba mendekat. Anakku, tolong, aku hanya ingin berbicara. Aku sangat menyesal. Budi yang mendengar keributan itu segera berusaha melindungi anak-anaknya. Dengan lembut, ia mencoba menenangkan. Andra, tenang, ini ibumu. Kita harus memberikan kesempatan padanya untuk menjelaskan. Andra merasa marah, ia menunjuk-nunjuk Rina.
Apa yang bisa dia jelaskan? Dia yang meninggalkan kita. Dia yang lebih memilih harta daripada keluarga ya. Kenapa aku harus mendengarkan kebohongannya lagi ya? Rina merasakan dunia seolah runtuh di hadapannya. Dia ingin meraih tangan anaknya tapi Andra menjauh. Dan semua orang mulai memperhatikan mereka. Lihat, itu ibu kandungnya. Kasihan ya, sekarang dia terpuruk. Dia pantas mendapatkan semua itu. Siapa yang mau berteman dengan wanita yang meninggalkan anaknya demi uang? Budi berusaha menyelamatkan keadaan, mengingatkan anaknya tentang perjuangan yang telah mereka jalani. Budi dengan rasa sayang yang penuh. Andra, ingat betapa sulitnya kita berjuang setelah Rina pergi. Aku tidak ingin kamu membenci ibumu selamanya. Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit. Ayah tidak mengerti. Dia meninggalkan kita saat kita paling membutuhkan. Selama ini, ayah yang berjuang sendirian untuk membesarkan kami. Bagaimana bisa ayah memaafkannya? Situasi semakin tegang, Rina hanya bisa berdiri tertegun. Merasakan semua tatapan orang yang penuh dengan ejekan dan sindiran. Hatinya semakin remuk saat melihat anaknya begitu marah dan terluka. Ia menangis, suaranya penuh dengan harap. Andra, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang sangat besar. Tapi aku merindukan kalian. Aku ingin memperbaiki semuanya. Andra menolak dengan penuh emosi. Kamu tidak bisa memperbaiki apapun, Bu. Kamu pergi dan biarkan kami sendiri. Sekarang lihat, ayah kami berjuang sendirian. Kita berhasil berkat usaha kerasnya. Kami tidak butuh kamu. Rina merasakan air mata menetes di pipinya. Ia berbalik mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Setiap bisikan dan ejekan dari tamu-tamu yang melihat pertunjukan emosional ini terasa seperti duri yang menusuk jiwanya. Sungguh mengerikan. Lihat dia, semua kesombongannya telah hancur. Saat Rina beranjak pergi, Budi meraih tangannya dengan lembut. Rina, ini bukanlah cara yang baik. Tapi kamu harus tahu anak-anak butuh waktu untuk memproses semua ini. Cobalah untuk memberi mereka ruang. Rina mengangguk meskipun hatinya hancur. Dia mengerti betapa sulitnya bagi Andra dan adik-adiknya untuk memaafkannya. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan betapa dalam penyesalan dan rasa sakit yang ia rasakan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bicara pada dirinya sendiri. Aku telah kehilangan semuanya, hanya untuk kesombongan dan impian palsu. Sekarang, aku harus belajar untuk hidup dengan kesalahanku. Setelah momen tersebut, Rina memutuskan untuk tidak menyerah. Meskipun ia telah kehilangan anak-anaknya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki hidupnya adalah dengan berjuang. Ia mulai bekerja lebih keras, berusaha membangun kembali hidupnya, dan suatu saat ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan anak-anaknya. Rina bertekad, aku akan membuat semua orang melihat bahwa aku bisa berubah. Aku akan berjuang untuk mendapatkan kembali hidupku. Mungkin suatu saat aku bisa mendapatkan kembali cintanya. Dengan tekad yang baru, Rina berusaha menghadapi tantangan baru. Berharap ada secercah harapan di ujung jalan. Rina berjalan menjauh dari aula dengan langkah berat. Air matanya terus mengalir, tapi ia berusaha menahan diri agar tidak terlihat lemah di depan orang-orang yang mengawasinya. Setiap tatapan yang ia terima adalah pengingat akan kesalahannya dan hatinya terasa makin kacau. Rina dalam hati sambil berusaha menahan tangis. Apa yang telah aku lakukan? Aku hanya ingin memperbaiki semuanya, tapi sepertinya semua sudah terlambat. Sementara itu Budi berdiri di tengah keramaian, merasakan kesedihan yang mendalam. Meskipun Rina telah menyakiti keluarganya, ia tak bisa mengabaikan rasa iba yang menggelayuti hatinya. Budi berbisik pada diri sendiri, ia memang membuat pilihan yang salah. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata dari rasa sakit yang dia alami sekarang. Anak-anak Rudy, Andra dan adik-adiknya berdiri di sampingnya, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Ayah, kenapa kamu masih peduli padanya? Dia tidak pantas mendapatkan rasa iba dari kita. Andra, aku memang mengerti perasaanmu. Tapi kita harus ingat, Rina adalah ibumu. Dia telah membuat kesalahan, tapi dia juga manusia. Mungkin ini semua adalah bagian dari karma yang harus dihadapi. Tapi ayah, dia yang memilih pergi. Kenapa dia bisa kembali dan mengharapkan segalanya bisa baik-baik saja? Itulah yang membuat ini begitu sulit. Kadang kita tidak bisa memilih bagaimana cara orang lain merasakan. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Sementara itu, Rina duduk di bangku taman di luar aula. Merenungkan semua yang telah terjadi, ia merasa sangat menyesal dan hatinya penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Ia bicara pada diri sendiri, air matanya mengalir. Aku tidak pernah menyadari betapa berharganya keluargaku. Semua yang aku inginkan adalah kesenangan dan kemewahan, tapi yang aku dapatkan justru kehampaan. Kini aku sendiri dan kehilangan segalanya. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat Budi dan anak-anaknya keluar dari aula. Perasaan hancur kembali menyerangnya ketika ia menyaksikan betapa bahagianya mereka tanpa kehadirannya. Rina berbisik mencoba mengumpulkan keberanian. Budi, Andra, aku minta maaf.
Meskipun aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggantikan semua yang telah kulakukan. Namun Budi dan anak-anaknya tidak mendengar. Mereka berbicara di antara mereka. Rina merasakan perasaan yang terasing semakin mendalam. Ia menyadari kehadiran Rina, tetapi memilih untuk melanjutkan. Mari kita pergi. Mungkin kita bisa meninggalkan semua ini dan mulai dari awal, ujar Budi. Tapi ayah, dia adalah ibu kita. Apakah kita benar-benar bisa mengabaikannya begitu saja? Rina menatap mereka pergi. Hati dan jiwanya merasa teriris. Dalam momen itu ia merasa seolah terputus dari hidup yang pernah ia miliki. Semua harapannya untuk kembali tidak terwujud. Ini semua adalah kehendak Tuhan. Aku harus menghadapi semua ini sendirian. Semoga mereka bisa bahagia tanpa kehadiranku. Dengan langkah berat Rina akhirnya pergi. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Di dalam dirinya ia bertekad untuk memperbaiki hidupnya dan belajar dari semua kesalahan yang telah ia perbuat. Setelah kejadian itu, Budi merasakan keraguan dalam dirinya. Meski ia ingin anak-anaknya memaafkan Rina, ia juga ingin melindungi mereka dari rasa sakit yang pernah mereka alami. Ingatlah, meski Rina telah pergi, kita masih bisa memiliki satu sama lain. Kita harus saling mendukung dan tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Andra masih terlihat marah tapi sedikit lebih tenang. Aku tahu ayah, tapi semua ini masih menyakitkan. Kami hanya butuh waktu. Waktu akan menyembuhkan semuanya. Mari kita fokus pada kebahagiaan kita sekarang. Dengan pelukan yang hangat dan penuh kasih, Budi dan anak-anaknya melangkah maju, bertekad untuk menjalani hidup baru yang lebih baik. Meskipun ada kesedihan di hati mereka.